Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada mata kuliah medan elektromagnetik dan kali ini kita akan membahas tentang teorema daya. Pada pembangkitan listrik ataupun pada suatu yang kita menggunakan listrik, biasanya yang ingin kita ketahui adalah berapa besar daya yang kita perlukan untuk mentransmisikan listrik tersebut. Nah, biasanya ditentukan di sini untuk perhitungan daya maka menggunakan time average pointing vector. Vektor pointing P daya itu dapat diukur dengan E cross H yang menyatakan rapat daya sesaat gelombang elektromagnetik pada pada PZ, T. Jadi itu hanya melihat daya sesaatnya saja. Tapi umumnya kita lebih mudah secara praktek untuk mengukur rapat daya rata-ratanya atau PAV-Z. Nah, jadi kita bisa mengetahui berapa rata yang diperlukan daya rata yang diperlukan untuk melakukan transmisi medan listrik maupun medan magnet tersebut. Perhitungannya untuk bentuk gelombang yang tidak periodik, maka kita bisa menghitung 1 dibagi T2 min T1, yaitu suatu jarak tertentu seperti itu, T1 T2 yang bisa mewakili dari sinyal atau gelombang tersebut dikalikan dengan integral dari T1 T2 PZ, T dt. Sedangkan untuk fungsi periodik ini akan yang lebih mudah, maka PAVZ sama dengan integral dari 0 T dari PZ, T dt dibagi dengan satu periode penuh. Maka kalau misalnya kita menghitung E-nya bentuknya seperti ini dengan H bentuk seperti ini pada media ruang bebas terlebih dahulu, kita bisa menyatakan E cross H sama dengan EM kuadrat per eta 0 cos kuadrat T omega T min beta 0 Z. Kita bisa melihat bahwa daya di sini pointing vektor dayanya itu selalu bersifat positif cos kuadrat di sini. Selalu bersifat positif dan bentuknya adalah kosinus. Lalu kalau kita ingin menghitung daya rata-ratanya, tinggal dibagi dengan dibagi dengan periodenya. Kita mendapatkan besarnya adalah daya ratanya EM plus 2 per 2 EM kuadrat dibagi 2 eta 0 yang menandakan bahwa nilainya adalah konstan. Nah, jadi ini adalah pointing dayanya, daya atau daya sesaat. Dan ini adalah rata-rata dayanya. Nah, ini sinusoidal dari medan listrik yang dikeluarkan. Nah, sedangkan pada kasus medianya konduktif, berarti memiliki permitivitas relatif, permeabilitas relatif, dan sigmanya tidak sama dengan 0, maka kasusnya berubah menjadi seperti ini. Ini adalah daya sesaatnya, PZ, T, E cross H. Ini adalah magnitud eta. Jadi kita keluarkan bagian kompleksnya ke sini. Nah, di sini yang bagian menarik adalah kita memiliki faktor E pangkat min 2 alfa Z. E pangkat min 2 alfa Z ini artinya dia meredam. Jadi semakin jauh ke arahnya ke arah Z, maka gelombangnya akan semakin kecil. Yang kedua adalah terdapatnya perbedaan fasa. Karena kita tahu kalau dia medianya konduktif, itu pasti akan terjadi perbedaan fasa antara E dan H-nya. Itu ini adalah pointing untuk daya sesaatnya. Yang berikutnya ini adalah daya ratanya. Kalau kita integralkan dan dibagi dengan periode, maka hasilnya adalah setengah EM kuadrat dibagi eta E pangkat min 2AZ cos theta. Nah, ini lagi-lagi tetap ada faktor peredaman dan juga ada fluktuasi cos theta akibat dari beda fasa. Artinya di sini daya ratanya tidak konstan, tapi berfluktuasi akibat adanya redaman. Yang pertama jadi ini P average-nya ada terjadi tetap redaman dan juga di sini ada
Jadi redaman dan juga ada akibat dari beda fasa. Nah, ini adalah daya reratanya yang ini. Jadi dia tetap meredam, semakin meredam dan fluktuasi diakibatkan oleh beda fasa. Nah, jadi ini masih ada yang negatif. Nah, bisa negatif berbeda dengan kalau tadi pada ruang bebas dia akan selalu positif pointing vektornya. Nah, ini tadi yang sudah dibahas. Fluktuasinya akibat atenuasi pangkat min 2 alfa z dan juga beda fasa cos theta. Kalau kita ingin menghitung seberapa besar daya pointing vector dari dayanya atau daya sesaatnya, maka kita bisa menggunakan E-nya dalam bentuk real maupun imajiner, begitu juga dengan H-nya dalam bentuk real dan imajiner. Kita bisa langsung menggunakan bentuk domain waktu bentuk seperti ini dan H-nya pun seperti ini, maka E cross H adalah seperti ini. Dan untuk daya ini cross H, maka daya average-nya bentuknya menjadi bentuk seperti ini. Atau kita juga bisa menghitung PAV-nya, daya ratanya menjadi setengah real dari E cross H conjugate. Nah, maka ini akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, ini adalah daya ratanya. Tengah ada ER, HR ditambah EI dan HI ke arah Z. Sekian materinya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.